kemarau yang panjang. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan. Saya Erik Estrada Tarigan. Saya di desa ini menjabat sebagai kepala desa. Saya menjabat kepala desa itu sejak tahun 2022. Dan ini adalah periode pertama saya menjabat sebagai kepala desa. Kita pendidikan di desa kita itu hanya tamatan SMA. Tapi belakangan ini keinginan anak-anak sekarang udah cukup tinggi tentang masuk ke dunia perkuliahan. Mudah-mudahan anak-anak kita tersebut bisa mencapai keinginan dan mencapai cita-cita yang mereka inginkan juga untuk peningkatan derajat ataupun taraf hidup masyarakat Desa Bingkawan itu sendiri. Saya Evan Pranata Tarigan. Saya menjabat di Desa Bingkawan ini sebagai kaur keuangan. Apa tugas-tugas yang Bapak laksanakan? Tugas-tugas yang sudah saya laksanakan semenjak saya menjabat itulah melakukan penyusunan keuangan di desa secara baik dan melaksanakan pembangunan yang sudah dianggarkan dari desa. Visi misi saya sebagai kaur keuangan di desa ini supaya Desa Bingkawan lebih maju dan pembangunan merata dan program pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Perkenalkan, nama saya Sultan Oscar Roberi Purba dengan jabatan saya di sini Kadus 2 di Desa Bingkawan. Apa saja tugas-tugasnya sehingga lakukan dulu biasanya? Ya, tugas-tugas yang saya jalankan dari saya mulai Kadus tahun 2023 mengajak masyarakat bergotong royong untuk membangun jalan dan semua untuk membersihkan lingkungan. Kata Bingkawan diambil dari nama buah, yaitu Bingkawan atau biasa disebut Cempedak. Desa Bingkawan adalah desa yang terletak di Kecamatan Siwalangit, Kabupaten Deli Serdang. Desa Bingkawan memiliki 3 dusun, diantaranya Dusun 1 dan 2, dan Dusun 3 yang biasa dikenal dengan nama Keci-Keci. Mata pencarian mayoritas warga adalah pertanian, diantaranya petani yang mengolah pinang. Masyarakat di Desa Bingkawan juga memiliki potensi dalam perdagangan dan UMKM dalam pengobatan herbal seperti minyak karo. Inilah proses cara pembuatan minyak karo. Dimulai dengan memilih rempah-rempah terlebih dahulu, lalu dengan menggat-gat dan dimasak dengan api yang panas. Di desa terdapat beberapa rumah ibadah, diantaranya masjid, gereja GBKP, gereja Advent, gereja Katolik, dan GCAI. Fasilitas pendidikan yang ada di desa ada 2, yaitu sekolah dasar dan 1 PAUD. Fasilitas yang ada di desa yaitu ada Jambur dan juga kantor CU. Universitas Negeri Medan sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Sumatera Utara berkomitmen untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga peduli terhadap masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kami melaksanakan kuliah kerja nyata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan program yang mengintegrasikan teori dan praktik, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat. Selamat datang di perjalanan kuliah kerja nyata kami, di mana 21 mahasiswa dari berbagai latar belakang bersatu untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari upaya untuk menciptakan perubahan, membangun hubungan, dan menginspirasi harapan. Kami membawa subtema Desa Cerdas.
Adapun program kerja yang sudah kami lakukan, les sore, senam sore, mengajar di SD dan PAUD, pembuatan plang sampah ekobrik, pembuatan gapura, sosialisasi cuci tangan, sosialisasi sikat gigi, dan sosialisasi bullying. Kegiatan rohani umat Muslim dan umat Kristen, posyandu, mural jembatan, Jumat bersih, panitia 17 Agustus, luar biasa karena membuat desa Bingkawan menjadi lebih semarak, anak-anak lebih bergairah untuk belajar. Jadi apa yang belum didapat selama ini ada perubahan. Begitu pesannya buat kawan-kawan, semoga cepat lulus, makin sukses di depannya. Pesannya untuk kalian semua, rajin-rajin belajar ya, semoga tercapai cita-citanya, cepat lulus, dapat pekerjaan. Jangan lupa berdoa, sama orang tua pun jangan ngelawan. Pesannya, kami merasa terhibur di Bingkawan ini dengan adanya kelas. Anak-anak kami pun makin giat belajar, mau dia bersosialisasi. Kami bangga melihat ada di kampung kami ini. Terima kasih Desa Bingkawan atas setiap senyum, setiap tawa, dan setiap pelajaran hidup yang tak bisa kami temukan di ruang kelas. Awalnya kita datang sebagai orang asing, dibawa oleh satu program, satu tempat, dan satu tujuan. Terbangun oleh suara yang sama, makan bersama dengan lauk seadanya, tertawa karena hal-hal sepele, dan kadang berdebat soal hal-hal kecil. Posko kecil ini pernah jadi rumah, tempat segala cerita dimulai. Kita belajar jadi tim, kita belajar saling jaga, kita belajar bahwa kebersamaan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa mengerti. Dan meskipun hari ini kita harus berpisah, kenangan itu akan tinggal, tertulis di ingatan, tertinggal di hati, tentang kita yang pernah berjuang bersama di Desa Bingkawan.